Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nur Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia serta teman-teman kelas H4I yang berbahagia. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia dengan judul Konsep Hukum Perikatan Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama dimulai dari saya, Valentin Renana Nabila dengan NIM 202111309. Yang kedua, Rina Puspitasari dengan NIM 202111322. Pengertian istilah perikatan dan perjanjian. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam dalam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis atau dalam bahasa Inggris binding. Verbintenis berasal dari perkataan bahasa Prancis atau obligation yang terdapat dalam Kode Sivil Prancis, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata obligation yang terdapat hukum Romawi Corpus Civilis. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut merupakan suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Terdapat tafsir ayat yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan haruslah ditunaikan oleh orang yang berjanji. Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum. Alasan mengapa hukum perikatan Islam diajarkan dalam Fakultas Syariah. Yang pertama, alasan sosiologis. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka dalam bidang perikatan, khususnya dalam jual beli dan kegiatan usaha lainnya. Jadi diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum. Yang kedua yaitu alasan yuridis. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional dalam bidang perikatan. Menurut KUHP Perdata, walaupun secara formal yuridis hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri tentang hukum perikatan Islam di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuannya pasal 29 Undang-Undang 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Yang ketiga yaitu alasan praktis. Lembaga ekonomi dan keuangan menggunakan sistem Islam dalam bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya serta majunya perdagangan di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi. Maka telah pula menjadi kebutuhan praktis para mahasiswa di Fakultas Hukum. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.